Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Saya akan memaparkan hasil artikel yang saya baca, yaitu tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang yang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama adalah kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua adalah kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, dan materialisme, idealisme, agnostisisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asal itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato dan Aristoteles, sementara filosof modern seperti I. Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales atas perundungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Dualisme, kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi jasad dan jasmani spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dari berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contohnya yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filsuf dualis dengan istilah dunia kesadaran yaitu rohani dan dunia ruang yaitu kebendaan. Aristoteles menanamkan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, yaitu bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu.
Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada, yaitu Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme. Mereka disebut filsafat alam, natur filosofi. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur kebendaan. Yang pertama, Thales menganggap bahwa unsur asal itu air, anaxima. Ross menganggap bahwa unsur asal itu apeiron, yakni suatu unsur yang tak terbatas. Anaximenes menganggap bahwa unsur asal itu udara, dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Demokritos, menganggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Pada Demokritos inilah tampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menepati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Agnotisme pada intinya, agnotisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contohnya paham agnotisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat, ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan non-being. Istilah-istilah terpenting dan yang terkait dengan ontologi adalah yang ada yaitu being, kenyataan, realitas yaitu reality, eksistensi yaitu esensi yaitu esensi, substansi yaitu substansi, perubahan, change, tunggal, one, jamak, many. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi. Ilmu-ilmu empiris misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, dan teknik, dan sebagainya. Itulah hasil dari pemaparan artikel saya tentang materi ontologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.